Halo semuanya, jumpa lagi di Yaku Store Official. Ya, pada kesempatan kali ini gue pengen kembali review gadget ya. Seperti antusias masyarakat ya saat ini memang masih condong ke gadget. Dan kembali lagi gue bakal review gadget yang murah meriah. Dan kali ini menurut gue sangat worth it dan lebih keren daripada gadget-gadget yang gue ulas sebelumnya ya. Karena kenapa? Langsung saja. Ini dia tablet ya. Coba kalian lihat ini kira-kira tabletnya ukuran berapa inch ya, bandingkan dengan tangan gua. Ini gua tangan dewasa loh ya. Ayo, kira-kira berapa inch? Ini adalah 10 inch ya. Tab 10 inch ini gue beli sangat murah sekali dan kondisinya cukup bagus meskipun second ya. Ada dekil-dekil kayak gini lah ya. Ya, tapi fungsinya masih oke. Jadi gue beli tab advance ini secara online dan gue rasa gue beli ini juga cukup hoki ya, karena gue dapetnya tuh bener-bener dari tangan pertama. Jadi gue beli di satu toko online ya, bisa dibilang dia sebenarnya bukan toko serius ya, jadi kayak toko-toko barang pribadi yang dia jual. Nah, gue nggak sengaja gue searching, memang gue nyari tab buat mainan anak. Gue ketemu tab ini, tab berapa ya? T3E yang salah ya. Nanti kita lihat aja di detailnya ya. Jadi gue gak sengaja beli tab kayak gini dan gue rasa ini cukup oke gitu loh. Dan bukan oke lagi, memang mantep. Dan harganya itu loh yang buat penasaran. Nah, langsung aja gue bakal kasih tahu. Jadi gue beli tab ini gue harganya cuman 250.000. Tuh. Padahal gue sering beli tab yang 7 inch itu dengan kondisi yang lebih menyedihkan dari ini, harganya bisa 230 sampai 280.000. Waktu itu gue beli ya, kata dia bilang sih memang lebih bagus, lebih oke, tapi dengan layar yang kecil dan baret yang banyak ya, nggak terlalu worth it juga. Nah, kalau di ini bisa dilihat tuh baretnya tuh ya ampun sedikit sekali ya, masih bisa dibilang aman untuk dilihat, nggak sakit mata. Sedangkan kalian kalau beli tab advance yang jadul 7 inch itu biasanya layarnya tuh lembek gitu. Ini layarnya udah strong gitu ya. Jadi cukup wah mantul guys ya. Murah meriah. Terima kasih untuk sellernya nih buat mainan anak. Nggak ribet. Langsung saja kita cek ini dulu ya. Fisiknya dulu deh. Ini udah banyak lecet-lecet sedikit. Nih ada logo Hello Kitty-nya. Ada bekas-bekas apa nih, gue lap tapi nggak bisa hilang gitu. Ini terbang chargernya masih micro USB. SIM cardnya di sini nih, dual SIM tuh. Ini micro SD dan semuanya masih berfungsi bagus. Nah, langsung saja kita coba HW info ya, mana HW info gue ya, ini dia ya. Kita cek sama-sama fiturnya. Tipenya Advance 7 3E Plus. Nah, resolusinya Linux version, RAM-nya cuma 512 MB guys, yang segede ini layarnya ya. 512 MB ya layar, tapi balik lagi ke kondisi layar besar kayak gini, kita seperti punya buku digital yang gak nyakitin mata buat dilihat. Vendornya masih MediaTek, bisa dilihat AMV nya 7 masih dan OS nya masih KitKat guys. Jadi kendala di OS jadul gini, banyak aplikasi kekinian yang kita tidak bisa install ya. Jadi ya cukup maklumi aja. Tapi untuk fungsi-fungsi game-game anak yang biasa-biasa masih bisa ya. Screen-nya 124/600. Penyimpanannya kita dikasih total 5 GB ya. Jadi ini sepertinya RAM-nya 512,
internalnya itu sebenarnya 8 GB karena udah pakai sistem 3 GB, kita dikasih free 5 GB. Terus ada kameranya juga ya, kameranya tuh 5,3 megapiksel untuk belakangnya, depannya 2 megapiksel ya. Tapi ya tetap deh sebenarnya buruk-buruk juga kualitas kameranya, tapi ya cukup ya lengkap lah ya dengan harga murah meriah seperti. Selanjutnya baterainya kita bisa lihat, wah cuma 1000 mAh, gila ya, logis ya sih 1000 mAh tab segede ini. Tapi gua mainin sih nggak cepet boros juga ya, termasuk awet nih, apalagi kita modus pesawat itu termasuk awet juga. Suhu masih normal. Aplikasi itu gue cuma install sedikit ya karena nauin kondisi tabnya, kondisi driver. Nah kayak gitulah ya speknya, jadi ya ala kadarnya ya, jadi kita tahu diri ya. Dan umumnya tab-tab yang gue temukan kalau tab-tab jadul ya, terutama yang punya fitur TV analog kayak gini, biasanya memang dia RAM-nya kecil ya. Jadi kalau yang nggak ada TV-nya biasanya masih nyentuh 1 GB lah, jadi nggak terlalu lemot-lemot amat. Tapi kalau ada TV umumnya 512 semua RAM. Ya begitulah ya. Selanjutnya kita coba bahas gamenya ya, ini bisa ngejit. Oh ya, selanjutnya kita bahas untuk gamenya ya. Ya karena kita sudah tahu kapasitasnya ya, jadi kita tes yang standar-standar aja. Jadi di tablet 10 inch ini gue ngisi game Android bawaan hanya satu ya, karena kan seperti gue bilang tadi, gue beli ini hanya untuk mainan anak gue ya, mainan belajar edukasi. Nih, gue install ini game Cecil belajar tentang PAUD. Nih, enaknya kita punya tab gede gini untuk anak-anak ya, terutama yang buat belajar tuh gambarnya gede, nggak nyakitin mata gitu loh, lebar. Gue coba download ini ya. Jadi buat rekomendasi kalian juga yang punya anak kecil 3-5 tahun, bisa nih kalian install aplikasi ini ya, Cecil. Ini dia, ini lengkap banget gitu loh. Jadi ada belajar angka, huruf, anggota keluarga, semua, membaca, menyanyi, cerita dongeng, agama Islam, belajar hijayah, profesi, belajar sholat. Dan ini tuh full banget bahasa Indonesia ya, jadi benar-benar bisa mengedukasi anak-anak kalian. Ini selanjutnya juga ini ada area bermain, jadi ini kayak sesi tanya jawab gitu ya, jadi kayak pertanyaan-pertanyaan kuis gitu isinya gitu, mengenai pelajaran anak, tebak hewan contohnya. Kalau yang sebelah tadi yang awal itu, ini hanya materi pembelajarannya aja, kayak pengenalannya. Misalkan ini, nah mobil kan buat belajarnya, mobil. Jadi buat anak yang baru belajar ngomong, aplikasi ini bagus ya, bisa nyebut-nyebutin binatang, benda, segala macam. Bus. Nah kurang lebih kayak gitu sih aplikasinya. Jadi ini bagus ya, makanya gue bilang dengan tab kualitas yang kayak gini tuh, kita install satu game Android ini aja tuh udah bagus banget ya. Jadi bernilai edukasinya oke gitu. Anak dijamin gak bosen juga. Terus ada buat menggambar gitu, ada tools untuk menggambar, pokoknya lengkap deh. Udah kayak punya apa, guru training. Begini, ini ada contoh kuisnya tuh, bagaimana gambar beca nih, gambar beca. Nah
pesawat balap. Nah, jadi itu aja contoh satu aplikasi ya yang gue bisa install, dan gue rasa kita nauin kualitas dari tab ini, jadi kita nggak perlu banyak yang diinstal. Dan beruntung gue nemu aplikasi ini, jadi mantep lah, jadi nggak perlu banyak-banyak aplikasi game anak, udah bisa memberikan edukasi yang oke. Nah, selanjutnya kita coba game yang lebih universal ya. Jadi usia 4-5 tahun ke atas itu bisa main, termasuk kita juga pasti nggak bosan mainnya. Jadi gue pengen kasih tahu kalian, dengan kualitas memori yang hanya segini itu kalian bisa install game ini, SNES. Bagi yang tahu tuh SNES adalah game Super Nintendo ya. Ini dia. Gue udah punya banyak banget gamenya ini ya, kurang lebih gue ada 150 game, dan ini tuh sangat seru-seru ya gamenya, karena ini era game-game tahun 90-an gitu ya konsolnya ya. Jadi game-gamenya itu bukan game-game yang sederhana juga, jadi game petualangan, perang, tembak-tembakan, segala macem tuh. Ini bagi yang mau game ini bisa nanti lu WA gue aja, karena kalau ngumpulin sendiri itu agak lama ya. Gue ini emang suka game-game ini karena ini game masa-masa gue kecil, jadi gue antusias banget ngumpulin. Buat kalian yang pengen nyari pasti agak susah untuk download bisa sebanyak ini. Dan satu game ini paling ukurannya 3 mega, 2 mega, 1 mega, itu udah petualangannya udah seru banget, udah panjang lebar gitu. Langsung aja kita tes beberapa game ya. Ini kita coba Donkey Kong. Nih bagi yang tahu, kita bisa main Donkey Kong. Dan audionya juga jernih, nggak pecah. Tuh kan. Dan layarnya itu gede tuh. Dan ini SNES ini sebenarnya bisa kita setting ya full screen ya, kanan kiri itu bisa kita setting full screen, cuman kadang nanti jadi gepeng gitu dia. Ini asal aja ya, kita tes ya. Nih gua kasih tahu yang buat kalian yang nggak tahu game Super Nintendo, ini cukup bagus loh di sini tuh. Jadi nggak cupu juga, ini game ini kalau misalnya cuma 3 mega. Tuh kalian bisa lihat sendiri grafiknya ya. Nah, jadi Donkey Kong ini ya petualangan ya, dia berdua. Jadi Donkey Kong ini di Super Nintendo ada 1 sampai Donkey Kong 3 kalau nggak salah ya. Ini di zamannya dulu grafik 2D ini, 2D mendekati 3D nya ini udah juara ya, dan salah satu game favorit setelah Super Mario. Enak gede banget. Jadi ini nggak hanya game anak-anak ya, kita juga bisa main game kayak gini, nggak bosen ya. Kalau kita main kayak game tadi tuh bilang, kita pasti udah tua-tua bakal cepet bosen. Kalau game kayak gini kita pasti senang banget ya. Nah gitu aja, kita coba game Super Mario. Kalian pasti kira sekali ya lagunya. Waduh. Nabrak. Gue tiap main game-game kayak gini tuh langsung kayak jadi bocah lagi loh, inget masa kecil. Ini kan game yang sepanjang masa sebenarnya, Super Mario ini dijamin kalian gak bakal bosan. Jadi mau ukuran tab ini kecil memorinya,
kalian tetap bisa main game-game seru loh. Itu aja. Kita coba game lain ya. Oh sebenarnya kalau dijabarin game gue banyak banget ya. Ini sekilas aja. Kita coba game lain. Yang suka game Disney juga gue ada. Mickey Mouse. Ayo. Seru loh. Gue aja sampai sekarang masih suka main kayak gini nih. Gue seriusin buat gue tamatin. Meski gue udah tua juga. Kayak apa ya, kalau kita yang suka ngegame tuh dulu main game-game kayak gini tuh kayak ya Allah, ada kenangan tersendiri gitu. Musiknya itu kayak musiknya tuh legend sekali ya. Gede loh, enak loh. Udah gitu aja. Terus enaknya kalian main pakai emulator kayak gini ya, tentu yang buat yang belum tahu, kalian bisa nge-save permainan itu di mana aja, jadi nggak perlu kalian mati di game kalian masukin password. Dulu kan gak ada memory card ya, jadi dia sistem nyimpen gamenya tuh pakai password, kode untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Tapi ini kalian bisa pencet ini nih, save state ini, kalian bisa nge-save game di mana aja. Nah langsungnya kita coba game balap deh. Ini deh, nih bagian no. Bisa dilihat ya, ini gue main ngasal aja ya, tuh kagak nge-lag deh, gila loh, lagunya aja keren gitu. Ini namanya Biker Mice, dulu gue suka banget main game ini, asli. Terus apa, soalnya ini game konsol yang paling sering gue mainin dan paling banyak memorinya sebelum kita mengenal PlayStation ya. Waktu itu ya PSX atau PS1 itu belum ada, jadi waktu itu zamannya ini dulu sebelum PS itu timbul. Nah jadi game-game ini gue bilang tuh recommended banget buat kalian punya gadget-gadget spek ala kadarnya ya, tapi tetap bisa main game-game seru. Udah gitu aja dulu review gamenya. Ya, selanjutnya kita coba tes kameranya ya buat kalian biar nggak penasaran. Ini kamera mana? Oh kamera belakang dulu. Yang katanya berapa dia, 5 ya, 5 megapiksel ya, tapi ngelak ini ya. Foto aja. Buset. Dan lanjutnya kamera depan. Ya. Asik. Advance guys, lihat hasilnya. Nih ya cukup tahu ya. Jadi dia tuh kayak kayak 2 sama 5 megapikselnya kayak VGA. Ya selanjutnya kita coba fitur TV-nya ya, soalnya kayaknya bisa. Tadi gue review sekilas memang kayak nggak ke searching ya channelnya. Kita coba searching lagi 2 kali. Apa karena gue tambahin ini ya headset. Kita coba searching. Tadi sih daya tangkapnya cuma dapat 1 channel ya, atau memang tab ini daya tangkap sinyalnya lemah. Sebenarnya dia nggak perlu pakai headset karena antenanya kan dia punya antena sendiri ya. Nah, kira ada yang dapat gak channelnya ya? Yang dapat lagi-lagi cuma 1 channel ya. Kita coba aja dulu. Nah, hanya dapat 1 channel ya. Coba. Nah, ada guys gambar videonya, TV-nya. Tapi buram ya. Nah, buram banget. Jadi kayak daya tangkap
tabnya ini yang udah nggak kuat kali ya. Kalau daerah gue ini untuk sinyal TV ini dengan menggunakan antena biasa tuh masih bagus ya. Nah, yang penting ternyata tab ini memang masih bisa TV ya. Jadi yang gue bahas tadi sebelumnya itu bisa diklarifikasi ya. Tuh. Oke, gitu aja untuk fitur TV-nya. Kita cuma dapat satu channel. Yang penting dia tetap bisa. Oke. Selanjutnya kita coba untuk fitur radio ya. Dia udah ada radio analog juga. Biasanya harus pakai headset. Tuh. Lalu memerlukan AirPods sebagai antena. Kita pasang. Set. Oke. Lah kagak bisa. Ini kayak nggak bisa nih. Tadinya headset masih bagus ya. Jadi kayak jacknya ini rusak kayaknya deh. Dia nggak ngebaca ini, nggak ngebaca earphone ya. Sayang sekali radionya nggak bisa ya. Selanjutnya kita coba untuk fungsi YouTube-nya ya, audionya sekalian. Kita lihat, kita tes YouTube-nya nih. Jadi kayak gue bilang tadi, YouTube-nya ini kita bisa buka hanya lewat browser ya, karena APK YouTube-nya ini udah nggak bisa diinstal di tab ini ya. Oke, harus lewat browser dan itu cukup lemot juga ya. Oke, kita agak kudu sabar buka apa YouTube-nya kalau di lewat browser. Oke, langsung aja kita tes. Dan itu juga resolusinya itu cuman bisa 480p ya. Di atas itu tuh lebih parah nge-lag-nya ya. Jadi meski layar ini tabnya gede, tapi kita untuk yang HD banget tuh kayak nggak ngangkat gitu ya. Tapi kalau lihat di tab ini ya 480p juga nggak terlalu renyek sih. Tuh. Bisa dilihat ya. Speakernya juga ada dua dan dua-duanya masih bekerja ya, jalan. Coba kita besarkan lagi. Masih cukup bagus ya, 480p juga tetap kelihatan ya. Coba buat nonton sih masih oke ya buka YouTube. Cuma sekali lagi gue kasih tahu, buka YouTube-nya kita harus sabar karena cukup lemot. Cuman ini gue nggak tahu ya, kalau gue tambahin micro SD apa mungkin ada pengaruh atau memang semua memori aplikasi itu jatuhnya di internal aja ya. Kalau udah jatuhnya di internal ya pasti bakal kecil-kecil juga, bakal lemot-lemot juga. Oke. Mantap ya. Besar loh. Oke, gitu aja untuk tes video YouTube dan audionya ya. Agak bergetar sih, agak sember sedikit yang namanya second ya. Gitu aja. Selebihnya yang penting LCD masih mantap ya, nggak ada white spot ataupun black spot. Oke. Ya gitu aja guys, kesimpulan review gue mengenai tab T3e Plus ini ya, di yang vendornya Advance ya. Ya seperti gue bilang tadi, keseluruhan RAM-nya ini memang kecil ya, 512 MB, dan internalnya kita dikasih 5 GB aja, tapi kalian bisa tambahkan micro SD untuk mencadangkan data biar lebih banyak dan tidak memberatkan tab ini. Dan kalian bisa install game, biasanya untuk mainan anak cukup game ini aja ya, Cecil ini nih, game ini aja itu udah mencakup banyak games ya. Dan selanjutnya untuk melengkapi lagi, kalian bisa
download ya tadi bilang SNES, game Super Nintendo ini yang seru-seru banget ya. Jadi dijamin tab kayak gini tuh bisa jadi kado yang sangat hebat buat anak kalian tentunya ya. Oke, gitu aja, jangan lupa share, like, and comment. Bye bye.